guys, selamat datang di channel kelas kami di channel 19A5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ngapain mas? Kali ini sebelum kita mulai ya, cuci tangan dulu, cuci tangannya biar tangannya bersih dan higienis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyo Hadi. Saya dari kelas 19A5. Untuk NIM-nya 190205195. Saya dari Universitas Duta Bangsa, prodi D3 Rekam Medis. Universitas Duta Bangsa. Untuk visi misi dari kampus kami bisa dilihat di sini. Nih. Sebelum kita mulai materi hari ini, jangan lupa ya teman-teman, kita like, komen, dan subscribe. Ih, sakit bang. Udah ya? Udah masuk. Oke. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang materi anatomi fisiologi, tentang digestif, intestinum tenue atau usus halus. Itu ada dindingnya, itu dinding usus kayak pembuluh darah dan mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau vena besar. Dinding usus melepaskan satu lendir yang melumasi usus, yang kedua air yang membantu melarutkan pecahan makanan yang dicerna. Bagian dari usus halus yaitu satu, usus 12 jari atau duodenum. Ini merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum tragus. Di usus 12 jari itu memiliki pH 9. Terdapat dua muara saluran, yaitu pankreas dan kantung empedu. Usus halus atau usus 12 jari, prosesnya itu mencerna lemak dan mencerna kim atau bubur usus. Yang kedua itu usus kosong atau jejunum. Itu adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus halus antara 6 sampai 8 meter dan 2 meter itu usus kosong. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dan plak Peyeri. Ya, itulah pokoknya. Terus yang ketiga ada usus penyerapan. Itu bagian terakhir dari usus halus. Itu panjang sekitar 2-4 meter dan terletak di duodenum. Ileum atau usus penyerapan memiliki pH 7 dan 8, netral atau sedikit basa. Di usus penyerapan itu banyak terdapat villi, itu untuk menyerap nutrisi dari gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, mineral, dan makanan yang belum diserap jejunum. Untuk enzim yang dikeluarkan oleh usus halus yaitu enterokinase, yaitu mengubah
tripsinogen menjadi tripsin, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Terus ada sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan ada lagi yang dikeluarkan usus halus itu lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terus erepsin atau dipeptidase mengubah pepton menjadi asam amino. Ada lagi disakrase, itu mengubah disakarida menjadi monosakarida. Terus dari usus halus itu ada usus besar atau kolon. Untuk kolon itu terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Itu yang berhubungan dengan rektum kalau untuk kolon sigmoid. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk menyerap air dan feses. Bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi untuk membantu penyerapan zat-zat gizi, membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi dan menyebabkan diare. Di usus besar itu juga ada caecum atau usus buntu. Itu adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Itu berfungsi untuk menyerap air dan garam yang masih tersisa, melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Terus untuk penyakit usus buntu terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Dan di usus besar itu ada anus. Itu tempat keluarnya feses ya. Jadi setelah kita makan diolah dan keluar melalui feses. Feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum sehingga timbul rangsangan buang air besar. Jadi kita serasa pengen BAB itu karena feses didorong mendekati poros usus. Terus feses itu dikeluarkan melalui lubang anus. Rektum dalam bahasa Latin itu adalah regere atau meluruskan atau mengatur. Itu adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka akan timbul kita akan merasa seperti ada yang mau keluar. Nah, itu bisa disebut kita ingin BAB gitulah. Singkat ceritanya. Contohnya ya, Mas? Contohnya seperti itu. Oh ya, siap. Jadi kita walaupun segagah apapun kita besar, tinggi, keker, kalau ingin BAB pasti itu kita akan lemah. Lemah hatinya maksudnya kan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itulah. Rektum dan anus, kalau orang dewasa dan anak itu lebih orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan untuk menahan BAB, tapi untuk bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB. Jadi untuk bayi, terutama bayi kan dia kadang cuma bisa nangis, nah itu biasanya udah dia nggak bisa nahan, soalnya kan ototnya kurang kuat untuk menahan itu.
Terus untuk pembukaan dan penutupan anus itu diatur oleh otot sphincter. Syuting toh? Syuting. Oke, syuting. Kita akan membahas tentang pankreas ya. Itu untuk pankreas itu memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan hormon penting seperti insulin. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini itu menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas menghasilkan hormon. Sebentar ya, ada iklan. Terima kasih Mas. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Terus enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, selanjutnya liver atau hati atau hepar. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan mempunyai fungsi, beberapa diantaranya berhubungan dengan pencernaan. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Dan yang terakhir ini ada kandung empedu atau saluran empedu. Empedu itu memiliki dua fungsi ya. Satu, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas. Sudah. Oke. Sayo. Oke. Durasi Mas. Sudah. Oh sudah.